Yes. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau sebentar lagi kita akan merayakan apa? Benar, kita sebentar lagi akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali ibadah sekolah minggu, mari kita pujikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sebelum memasuki ibadah online pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Vivi. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online pada minggu pagi hari ini ya. Kita akan menyambut Natal. Adik-adik pasti senang. Sebelum kita melakukan ibadah online, kita berdoa dulu yuk. Tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat pemberian-Mu sampai dengan pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memberi nafas kehidupan bagi kami pagi hari ini dengan segar. Tolonglah kami akan mengikuti sekolah minggu online pada minggu pagi hari ini. Tuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan senantiasa tutup bungkus kami dengan tangan kasih-Mu, sehingga kami bisa selalu ada dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Untuk pujian selanjutnya, mari kita pujikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di
firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan diantarkan oleh Kak Sherly. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik-baik dan tetap bersemangat. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Pada hari ini Tuhan telah memberkati kami, sehingga kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami melaksanakan kegiatan sekolah minggu. Meskipun kami belum dapat berjumpa satu sama lain, tapi Tuhan senantiasa memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh membuka hati kami, supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Lukas bab 1. Lukas bab 1 ayat yang ke-39 sampai 45. Udah ya, sudah disiapkan Alkitabnya. Kita buka dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Saya bacakan ya. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nah, yang menjadi nats yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari ayat yang ke-46 dan yang ke-47. Dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 47. Saya bacakan lagi ya. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Nah, anak-anak yang terkasih, tema kita pada saat ini yaitu melayani dengan sepenuh hati. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang ketulusan. Apa itu arti tulus? Siapa yang tahu? Nah, tulus itu artinya bertindak dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, tidak pura-pura, jujur dan juga ikhlas. Nah, itulah arti dari kata tulus. Nah, kira-kira perbuatan apa ya yang memerlukan ketulusan? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Misalnya ketika kita menolong teman kita yang sedang kesusahan, atau ketika kita harus berbagi dengan orang lain, dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita, atau ketika kita melayani orang lain. Dan juga masih banyak perbuatan-perbuatan lain yang memerlukan ketulusan. Sebagai contoh nih, ketika anak-anak sedang asik bermain HP, siapa yang suka ngegame? Tiba-tiba ibu minta tolong kalian untuk apa ya? Misalnya contohnya, tolong ibu belikan gula di warung. Ibu mau bikin minum buat kamu tapi gulanya habis. Tolong ya berikan ya. Kira-kira kalian menolak apa langsung berangkat? Biasanya sih kalau anak-anak sekarang kalau sudah main HP nggak mau disuruh ya. Pasti ada yang merengut. Lagi main HP, lagi nge-game, lagi nonton YouTube kok disuruh pergi
pergi, aku kan masih lama. Gimana ini, ibu itu nggak tahu aku. Nah, biasanya anak-anak seperti itu kan. Nah, tapi ketika ibu atau orang tua atau ada saudara-saudara kita yang lain yang memerlukan pertolongan kita, seharusnya kita menolong dengan tulus hati. Kenapa? Karena ketika kita bersungut-sungut, ketika kita tidak sepenuh hati atau tidak tulus menolong mereka, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal atau menjadi tidak baik. Atau contohnya yang lain lagi, misalnya ketika kalian melihat teman-teman kalian waktu mungkin piknik bersama, atau ketika ada di sekolah, ada teman kita yang tidak bawa bekal, mungkin lupa atau mungkin karena ibunya tidak sempat menyiapkan bekal. Tetapi ketika ibu atau orang tua kita menyiapkan bekal yang berlebih, apa yang kalian lakukan? Kita bisa berbagi bekal dengan teman-teman kita yang lain. Tentunya harus dengan sukarela, dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan sepenuh hati dan juga dengan tulus. Ya, jangan karena terpaksa. Kita berbagi dengan teman-teman kita yang lain. Nah, anak-anak, hari ini kita akan meneladani ketulusan dari dua orang ibu yang cukup terkenal di dalam Alkitab. Ayo, tadi kita sudah membacakan ada dua orang ibu yang sudah kita baca di dalam Alkitab tadi. Siapa yang masih ingat? Ayo. Yap, betul sekali. Ibu Maria dan Ibu Elizabeth. Nah, siapa yang tahu siapa itu Ibu Maria? Ayo, siapa yang tahu? Ngacung. Ya, betul sekali. Ibu Maria adalah ibunya Tuhan Yesus. Yang sebentar lagi kita akan merayakan nih perayaan Natal untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalau Ibu Elizabeth, siapa yang tahu? Ayo ngacung. Iya, betul sekali. Ibu Elizabeth adalah ibunya dari Yohanes Pembaptis. Nah, pintar sekali, berarti anak-anak masih ingat ya cerita-cerita di dalam Alkitab. Nah, dari Alkitab tadi dikatakan Ibu Maria dan Ibu Elizabeth saling berjumpa, di mana pada waktu itu Ibu Maria sedang mengandung Tuhan Yesus, sedangkan Ibu Elizabeth sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Nah, kira-kira ketika itu Ibu Maria dan Ibu Elizabeth kira-kira takut nggak ya waktu Tuhan Allah meminta mereka untuk mengandung dua orang yang sangat hebat itu? Mereka sangat ketakutan sebenarnya ya. Kenapa? Karena waktu itu Ibu Maria masih sangat muda dan juga belum punya suami. Masa belum punya suami harus hamil? Nanti gimana kata orang? Tetapi karena kuasa Roh Kudus dan juga karena diberi berkat oleh Tuhan Allah dan diberi kekuatan, Ibu Maria mendapatkan kekuatan dan juga bersedia untuk menerima perintah dari Tuhan dan melayani dengan tulus hati. Demikian juga dengan Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth sebaliknya. Ibu Elizabeth sudah tua, badannya sudah lemah. Tentunya kalau hamil pasti susah ya, karena capek, karena tidak mudah. Tetapi Ibu Elizabeth tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Oleh karena itu, Ibu Elizabeth mau menerima perintah Tuhan untuk mengandung Yohanes Pembaptis, sehingga Yohanes Pembaptis dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati juga. Nah, Ibu Maria dan Ibu Elizabeth tidak pernah menolak perintah Tuhan Allah untuk melayani Tuhan Allah di tengah-tengah jemaatnya yang lain. Oleh karena itu, anak-anak, kita juga harus meneladani Ibu Maria dan Ibu Elizabeth ketika kita diperintahkan Tuhan Allah untuk melayani sesama kita, baik itu saudara kita, teman-teman kita, orang tua kita.
kita harus melayani dan juga membantu mereka dengan sepenuh hati, dengan tulus ikhlas. Supaya apa? Supaya kita juga mendapatkan berkat dari Tuhan seperti Ibu Maria dan Ibu Elizabeth. Berkat apa saja? Banyak sekali. Berkat kesehatan, berkat kepandaian, kemudian rezeki yang berlimpah melalui kedua orang tua kita. Dan masih banyak lagi berkat-berkat yang akan kita terima jika kita mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, kita tetap bersuka cita dan tetap bergembira. Apalagi sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Oleh karena itu, mari kita membuka hati kita supaya kita boleh melayani Tuhan dengan penuh ketulusan dan dengan sepenuh hati. Amin. Teman-teman, kita tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari sekarang kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Telah bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Telah bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Untuk doa persembahan akan dipimpin oleh Kak Susi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, baru saja kita mengumpulkan persembahan. Sekarang mari kita naikkan wujud ucapan syukur ini ke dalam doa. Mari saya hantarkan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Allah karena Engkau masih menyertai kami anak-anak GKJ Sabdo Winedar pada pagi hari ini. Bapa, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Allah. Kiranya Engkau sendiri yang mengkuduskan dan menyucikannya. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kesempurnaannya kami pinta dalam nama Tuhan Allah Bapa kami. Amin. Teman, kita menyaksikan prakarya yang akan dibawakan oleh Kak Heru. Jangan lupa diikuti di rumah ya.
sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Gimana adik-adik sikap berdoa? Tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat penyertaan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan telah menyertai jalannya sekolah minggu dari awal hingga akhir. Dan sebentar lagi Bapa, kami akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan sertai kegiatan kami selanjutnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, ibadah online pada pagi hari ini sudah selesai. Jangan lupa mengikuti ibadah sekolah minggu selanjutnya ya. Dan jangan lupa terus mengikuti protokol kesehatan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.